Ya, baik. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan media dan tentunya juga Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan dalam acara SIMIN Festival Goes to Campus Investasi Zaman Now We Better Start Now. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan, rekan-rekan media, mahasiswa, mahasiswi Universitas Mercu Buana, sesaat lagi acara akan segera kita mulai. PT Sinarmas Sekuritas was established in 1988 as a company engaging in equity, fixed income, and corporate finance business. Sinarmas Sekuritas also acting as an investment manager and advisor for subsidiary PT Sinarmas Asset Management. And now, driven by the desire to support investors with an easy, secure, and convenient investing experience, Sinarmas Sekuritas launches SIMINvest, an app where Indonesian people can invest better and smarter. We are ready to be a trusted and reliable investment partner for the Indonesian investor. Universitas siap bersaing di kancah global. Mercu Buana telah meraih akreditasi institusi dengan peringkat A dari BAN PT serta meraih ranking di Asia serta ranking nasional. Dalam menjawab tantangan persaingan global, Universitas Mercu Buana melakukan berbagai upaya, di antaranya secara periodik mengembangkan kurikulum yang berorientasi ke masa depan sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Pembekalan wawasan wirausaha untuk mahasiswa. Pelaksanaan uji kompetensi khusus melalui uji sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Mercu Buana dengan sertifikasi Lembaga Negara BNSP. Pembekalan kemampuan berbahasa Inggris, khususnya kemampuan percakapan sehari-hari. Penyelenggaraan kelas perkuliahan khusus dengan pengantar bahasa Inggris dan pemberian wawasan budaya internasional. Dukungan secara aktif bagi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kompetisi tingkat internasional. Universitas Mercu Buana memiliki kerjasama dengan lebih dari 50 perguruan tinggi internasional yang tersebar di Asia dan Eropa. Mahasiswa dapat mengikuti program internasional seperti Student Exchange, Summer Course, dan Earning Credit yang diselenggarakan di kampus-kampus luar negeri. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengajar di Universitas Mercu Buana terus mengembangkan kompetensinya dan konsisten melaksanakan Tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengajar Universitas Mercu Buana dengan produktif juga menerbitkan karya ilmiahnya pada jurnal-jurnal nasional dan internasional bereputasi. Saat ini, Universitas Mercu Buana juga telah memiliki berbagai hak cipta dan hak paten. Selain itu, kegiatan visiting lecturer ke berbagai negara dilakukan secara periodik. Dalam rangka mendukung proses pembelajaran untuk menuju internasionalisasi, Universitas Mercu Buana senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Universitas Mercu Buana saat ini telah dilengkapi dengan studio broadcasting, dormitori, berbagai fasilitas yang ramah disabilitas, serta fasilitas pendukung lainnya. Sarana dan prasarana dipersiapkan oleh Universitas Mercu Buana dengan standar internasional. Universitas Mercu Buana merupakan tempat kerja yang aman, sehat, serta meminimalkan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas yang dilakukan. Perbaikan yang berkesinambungan dan perlindungan bagi sivitas Universitas Mercu Buana
menjadi salah satu fokus perhatian Universitas Mercu Buana. Universitas Mercu Buana juga memfasilitasi berbagai pelatihan mitigasi bencana bagi seluruh sivitas. Universitas Mercu Buana, Go International, We Can! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu, rekan-rekan media, dan tentunya hadirin dan tamu undangan dalam acara SIMIN Festival Goes to Campus, Investasi Zaman Now, We Better Start Now. Senang sekali saya Ferry Trianda, PR and Community Specialist Sinarmas Sekuritas, bisa menemani dan memandu acara Anda pada siang hari ini. Baik, sudah bersama kita yang terhormat Ibu Dr. Erna Sofriana Imaningsih, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Selamat siang Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Erna? Selamat siang Mas Ferry. Aduh, senang sekali akhirnya bisa ketemu ya, terselenggara acara ini ya. Ya. Baik, senang sekali ya bertemu dengan Bu Erna pada webinar hari ini, di mana kita nanti akan mengupas tuntas ya bagaimana kolaborasi antara Universitas Mercu Buana dengan Sinarmas Sekuritas yang dibalut dalam webinar bertajuk Investasi Zaman Now, We Better Start Now. Nah, kemudian yang kami hormati, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang juga kepada Bapak Arif Maulana, Head of Retail and Private Wealth Sinarmas Sekuritas. Ya, bagaimana kabarnya Pak Arif siang hari ini Pak Arif? Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu, siang Bu Erna. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak Arif. Iya, baik. Ya, jadi ini memang luar biasa sekali ya, Pak Arif sudah ada di hadapan kita, Bu Erna juga ya. Dan yang tidak kalah menarik, saya ingin ucapkan selamat siang dan selamat datang tentunya untuk narasumber yang terus semangat ya, memberikan literasi keuangan kepada kita semua. Di sini ada Ibu Ike Widiawati, Deputy Head of Research Sinarmas Sekuritas. Halo. Bu Ike. Iya, oke. Nah, seperti ini tampak muda sekali ya. Ini Pak Arif, Bu Erna juga ya. Ini Bu Ike, sepertinya kita nanti manggilnya Mbak Ike aja ya, biar lebih akrab nih dengan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Mercu Buana. Terima kasih untuk Mbak Ike Widiawati yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan saya juga mengucapkan ya, selamat siang dan selamat datang untuk Bapak Efrel Likuajang, Head of Strategic Business Development PT Sinarmas Sekuritas. Tentunya untuk narasumber kita yang terakhir ini ya, beliau ini ternyata juga alumni ya, Bu Erna dari Universitas Mercu Buana nih ya. Oke, bagaimana Mas Efrel? Jangan Mas dong, kakak dong. Oke, kakak ya. Halo, selamat siang Bu Erna. Selamat siang Kak Efrel. Wah, senang sekali. Oh ya, di alumni ya. Sama UMB ya. Siap semangat ya. Dari UMB. Ya. Selamat siang. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Baik, Kak Efrel Likuajang ya, benar sekali. Nah, ini kita tadi saya melihat itu ada 50.000 orang yang bergabung ya, tapi sejak saya menyebut nama Kak Efrel ini hadir ya, jadi 62.000 ya kan. Ini memang potensi sekali ya Kak Efrel, ini memang ditunggu-tunggu juga kehadirannya ya di Universitas Mercu Buana nih. Walaupun ini online ya, barangkali nanti setelah ini kita bisa offline ya Bu Erna ya, dengan kerjasama kita nanti Universitas Mercu Buana dengan Sinarmas Sekuritas. Baik, semuanya telah hadir di hadapan kita semua, senang sekali ya saya bisa memandu webinar kita pada siang hari ini tentunya. Dan kami juga menginformasikan kepada seluruh media, tamu undangan, dan juga Bapak Ibu, diharapkan juga nanti di saat mengikuti acara ini dipastikan untuk mengisi absensi karena nanti kita akan mengirimkan sertifikat dan tentunya di acara ini kita akan memberikan modal investasi atau biasa kita sebut dengan rekening dana nasabah persembahan langsung dari Sinarmas Sekuritas. Nah, kalau ngomongin soal investasi, ya memang harus ada eksekusi ya. Jadi memang tidak hanya materi yang akan didapatkan oleh rekan-rekan media, mahasiswa, mahasiswi atau Bapak Ibu yang telah hadir di webinar hari ini, tapi juga kita akan berikan modal investasi bagi yang beruntung. Ya, nanti akan ada promo code yang sudah dikemas ya oleh
Bapak Evrel ya, oleh Kak Evrel dan tim ya, promo code yang nanti juga akan menjadi salah satu syarat bagaimana mendapatkan modal investasi ini. Baik, Bapak Ibu, sangat menarik sekali ya. Saya sudah tidak sabar sebenarnya mendengarkan materi dari dua narasumber kita dan tentunya keynote speaker kita pada hari ini. Tentu sebelum kita memulai, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang nanti akan dilanjutkan dengan Mars Universitas Mercu Buana. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan diharapkan untuk mengambil sikap sempurna. Mars Universitas Mercu Buana. Baik, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan media, hadirin dan tamu undangan, tentunya mahasiswa-mahasiswi di Universitas Mercu Buana. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan, saat ini sebagaimana kita ketahui tren investasi marak dilakukan oleh kaum anak muda. Ya, bahkan dari datanya investor muda itu menyelimuti ya, sekarang 81% dari total pengusaha itu adalah anak-anak muda yang di bawah umur 25 tahun. Tentunya ini menjadi suatu peluang yang luar biasa di mana kita dari Sinarmas Sekuritas dan tentunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana terus-menerus berkomitmen untuk memberikan literasi keuangan agar Bapak Ibu, rekan-rekan, dan juga mahasiswa Universitas Mercu Buana tidak terjerat dengan adanya investasi bodong. Nah, untuk itu pada siang hari ini kita akan mendapatkan insight baru dari para speaker yang sudah expert di bidangnya. Tentunya di sini ada Deputi Head mengulas
lebih lanjut apa itu konsep investasi itu sendiri, dan tentunya akan dilanjutkan dengan Kak Evrel Likuajang selaku Head of Strategic Business Development. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan, selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Arif Maulana selaku Head of Retail and Private Wealth Sinarma Sekuritas. Silakan Pak Arif Maulana. Terima kasih Pak Ferik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Erna Sofriana Irmaningsih selaku Dekan FEB Universitas Mercu Buana, rekan-rekan Sinarma Sekuritas, dan pastinya seluruh teman-teman baru saya ya di Universitas Mercu Buana sebagai partisipan pada acara kita pada hari ini. Mungkin kita puji dan syukur juga kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Perlu saya jelaskan, Simin Festival adalah bentuk komitmen dan kepedulian kami dari PT Sinarma Sekuritas untuk terus memberikan edukasi dan motivasi bagi anak muda di Indonesia dalam berinvestasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyambut baik program ini. Dan kami dari PT Sinarma Sekuritas sadar betul terkait hal ini ya, bahwa mendorong aktifnya edukasi dan literasi keuangan yang diharapkan dapat membantu seluruh teman-teman mahasiswa yang berprofesi sekarang mungkin masih di tingkat pelajar ya. Jadi mungkin ke depannya akan menjadi seorang investor profesional. Jadi ini mungkin bisa dapat kita sama-sama belajar di sini untuk bisa mengerti apa sih sebenarnya investasi dan cara yang benar seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, nanti mungkin kita lebih banyak tanya jawab untuk bisa melakukan hal tersebut. Akhir kata, mungkin saya ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara ini, dan semoga webinar ini dapat bermanfaat dan semakin banyaknya anak muda yang melek investasi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Maulana, Head of Retail and Private Wealth Sinarma Sekuritas. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Erna Sofriana Irmaningsih selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Kepada Ibu Erna, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Ferik yang sangat bersemangat. Keren sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat tentunya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang lagi-lagi masih memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua masih diberikan kenikmatan berkumpul di ruang virtual ini. Pertama-tama izinkan saya ingin menyampaikan apresiasi yang dalam dan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran kepada yang terhormat Bapak Arif Maulana, Head of Retail and Private Wealth of PT Sinarma Sekuritas ya. Kemudian narasumber yang wah ini milenial ya dan luar biasa bersemangat ya, dan saya tadi surprise ya dan ikut bangga karena ada juga dari alumni UMB juga ya, dari FEB tentunya ya. Oke, narasumber dari Sinarma Sekuritas ini ada Ibu Ika Widiawati atau mungkin Kakak ya, atau Mbak Ike ya, dari Deputy Head of Research ya PT Sinarma Sekuritas. Kemudian Kak Evrel Likuajang ya, ini Head of Strategic Business Development sekaligus alumni Universitas Mercu Buana ya. Kemudian ya tentu Mas Ferik Trianda yang selaku moderator ya sehingga selesai acara nanti mengawal acara ini ya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Aditya Pratama, ini juga milenial ya, Mas Aditya Pratama, STMM, kandidat PhD, selaku koordinator lab ya, Galeri Investasi Universitas Mercu Buana. Kemudian Bapak dan Ibu jajaran struktural Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, serta yang terhormat para tamu undangan, mahasiswa dan seluruh sivitas akademika UMB, dan hadirin peserta webinar yang tentu saya hormati dan banggakan. Oke, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya dan kekuatan di masa pandemik ini ya. Sebagaimana kita ketahui saat ini
Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Arief ya bahwa saat ini perekonomian mengalami era yang penuh risiko ya dan tantangan ke depan, atau yang kita sebut juga era disruption ya, era disrupsi. Di tengah ketidakpastian tersebut, kemudian juga ternyata tiba-tiba terjadi badai COVID-19 ya, yang luar biasa mengagetkan kita semua, sehingga mengakibatkan hampir seluruh lini kehidupan kita berubah ya kemarin itu ya, dan pandemik ini ternyata kita juga tidak tahu ke depan apakah akan berkepanjangan lagi atau ya kita seperti harapan kita mudah-mudahan selesai sampai di sini dan kita kembali ke pasca new normal ya, pasca pandemik ya, kembali ke masa yang normal gitu. Nah, namun kenyataannya pandemik COVID-19 ini memang betul sudah mengubah hampir semua lini kehidupan kita, termasuk pola perilaku masyarakat, ya, baik itu perilaku konsumsi maupun dalam berkeuangan. Oleh karena itu perubahan ini tentu harus disikapi ya dan diantisipasi oleh kita semua sebagai pelaku ekonomi ya, dengan melakukan adaptasi bahkan transformasi, ya, sehingga akan terjadi keberlanjutan ya atau sustainability ke depan. Kemudian struktur ekonomi global ini juga dirasa akan dipastikan akan berubah, ya, berubah total ya, termasuk Indonesia yang diyakini akan terjadi di pasca pandemik nanti peningkatan dan penguasaan ya dari seluruh lini kehidupan ini dengan menggunakan digitalisasi, ya termasuk ekonomi ya, digitalisasi ekonomi dan kreatif ekonomi diperkirakan akan menjadi motor penggerak ya bagi bisnis maupun keuangan. Nah, yang menarik ternyata dampak pandemik ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas pasar saham ya. Dan terbukti ya secara data terdapat pergerakan yang menunjukkan bahwa pasar saham diminati oleh sebagian besar masyarakat saat ini justru di masa pandemik ini ya, sehingga tentu saja ini harus diantisipasi ya bahwa pengelolaan keuangan dan perencanaan keuangan ke depan harus lebih di highlight ya oleh kita semua sebagai pelaku ekonomi ya, termasuk mahasiswa tentunya ya. Dan proses transaksi yang berbasis online ini ternyata ya dengan cara dilakukan di mana saja ini menarik perhatian untuk milenial ya, termasuk para mahasiswa nih ya, sehingga ini bisa dilakukan di mana saja ya, berbisnis kemudian berinvestasi ya dengan menggunakan gadget dan teknologi digital dapat dilakukan dengan mudah. Bahkan menurut Bursa Efek Indonesia tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Ferik tadi ya bahwa terjadi peningkatan yang luar biasa bahwa investor muda itu ternyata mencapai sekitar 81% tadi ya Mas ya dari total investor yang ada. Tentu ini sebuah fenomena yang menarik dan sangat tepat rasanya jika topik webinar kali ini ya mengangkat pembicaraan tersebut ya, dan sangat tepat tentunya untuk didiskusikan ya. Oleh karena itu kami dari FEB dan dari ya tentunya Universitas Mercu Buana ya merasa sangat bangga dan menyambut baik kerjasama yang ditawarkan oleh Sinarmas Sekuritas ya melalui Sin Festival Goes to Campus ya, sehingga kita semua berharap dengan bergandengan tangan ya antara praktisi dan akademisi ya dapat menyebarkan semangat tadi literasi dan edukasi produk dan layanan investasi apa saat ini yang aman ya, yang tren baik saat ini maupun ke depan. Dengan begitu ya diharapkan nanti akan tumbuh investor-investor baru yang lebih bijak, lebih smart ya, dan lebih bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan keuangannya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada para narasumber yang luar biasa sudah hadir hari ini, kemudian juga kepada Sinarmas Sekuritas tentunya ya, dan Galeri Investasi UMB ya yang sudah menjadi pelopor ya dan kemudian juga melaksanakan acara webinar kali ini. Mudah-mudahan jerih upayanya menjadi lahan amal ibadah bagi teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan selamat berwebinar dan semoga acara ini berjalan dengan lancar hingga akhir ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya Bu Erna dan juga tadi Pak Arief yang sudah menyampaikan di hadapan kita semua
tentunya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi dan juga media yang sudah kami undang di acara ini sudah tidak sabar ya mendengar apa sih sebenarnya konsep dasar investasi zaman now sekarang, we better start now, dan bagaimana sih strategi dan tips jitunya nih biar kita menjadi seorang investor yang profesional dan bijak ya melihat kondisi saat ini. Baik, sebelum kita mulai, tentunya saya akan meminta kesediaan dari keynote speaker kita dan juga narasumber untuk foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, boleh silakan Pak Arief, Bu Erna, Kak Efrel dan juga Kak Ike, silakan kita foto bersama. Panitia tolong dibantu dengan pose cuan ya. Oke, baik. Kita mulai. Cuan seperti ini. Ya, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Oke, satu kali lagi, maaf. Satu kali lagi. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bu Erna, Pak Arief ya. Kalau untuk Pak Efrel dan Bu Ika nanti ya terima kasihnya karena ada satu hal menarik yang akan kita bahas di sesi ini. Baik. Oke, baik. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Mercu Buana yang mungkin juga ada beberapa universitas lain yang bergabung ya bersama kita. Wow, tadi saya melihat 77.000 orang, sekarang 82.000 orang ya. Semoga ini memang menjadi angka yang terus meningkat dan tentunya tidak hanya meningkat dari sisi numbers ya, tapi juga pengetahuan kita tentunya. Nah, baik Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswi Universitas Mercu Buana. Nah, di topik kali ini memang sangat bagus sekali ya. Kalau saya lihat investasi zaman now, we better start now. Nah, kita saat sekarang apa-apa memang semuanya serba digital ya. Jadi memang kita lihat bagaimana digital investment sekarang, tadi data sudah disampaikan oleh narasumber kita. Nah, sekarang saatnya kita akan melihat konsep investasi itu apa. Ada orang yang sekarang itu kan investasinya berhubungan dengan kesehatan, pengetahuan ya. Seperti sekarang ini sebenarnya pengetahuan, tapi juga ada yang berhubungan dengan aset. Nah, kita akan bahas, kita akan kupas tuntas. Tentunya untuk narasumber pertama, ya karena memang Kak Efrel yang ditunggu-tunggu itu akan terakhir ya, nanti saya akan keluarkan terakhir ya. Ini saya akan langsung untuk pertama ini ke Kak Ike Widiawati. Beliau ini sudah 5 tahun lebih berpengalaman ya di bidang investasi dan financial, kemudian beliau saat ini menjabat sebagai Deputy Head of Research PT Sinarmas Sekuritas. Silakan untuk Kak Ike Widiawati untuk materinya. Ini tadi saya sempat melihat materinya, ini sangat sederhana, semoga bisa mudah dicerna ya oleh kita semua ya, Kak Ika ya. Oke. Kak Ika Widiawati, time is yours. Halo semuanya, halo Ibu Erna, Pak Arief, Pak Efrel, dan teman-teman semua, walaupun sekarang sudah hampir jam 3 ya, semoga semangat kita tetap semangat pagi, dan informasi yang hari ini bisa kita sharing bersama-sama, bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke. Oke, mungkin saya perkenalan sekali lagi ya, Pak Ferik, biar teman-teman di sini bisa lebih mengenal. Oke, saya namanya Ike Widiawati, memulai pengalaman di pasar modal ini mulai dari tahun 2016. Saat itu saya sebagai research analis, kemudian mengenal tentang saham, berinvestasi tentang saham, dan yang paling disesali adalah seharusnya saya bisa mengenal saham lebih lama daripada itu, lebih dari mungkin dari tahun 2010 mungkin ya, di mana pada saat itu adalah indeks kita itu masih benar-benar murah di kisaran 4.000-an. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang pergerakan dari IHSG itu sudah sentuh di angka 7.000 dan itu wow, sudah cukup fantastis ya. Dan dengan topik kita investasi zaman now, we better start now, itu memang adalah kalimat yang memang benar-benar harus direalisasikan. Walaupun mungkin sekarang teman-teman yang mungkin masih kuliah belum ada income, mungkin income-nya masih dari keluarga, dari mama, papa, dari orang tua gitu. Minimal kita mulai berinvestasi, tidak masalah mau mulai dari 100.000 kah berinvestasi, mulai 200.000 atau 50.000 mulai beli saham gitu.
Atau minimal kita search mana nih brokerage yang paling bagus, mana nih platform yang kira-kira untuk trading paling bagus. Itu adalah langkah yang sudah lebih baik dibandingkan kita tidak melakukan apapun. Investasi zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mungkin kalau di bawah tahun 2000-an atau di tahun 2000, 2005, 2010 gitu, orang-orang simpan uang itu masih di deposito. Dan kita tahu bahwa literasi tentang saham pun masih sangat minim di Indonesia. Di sini saya mengambil gambar. Di sini ada 2 gambar, orang-orang banyak sekali, yang sebelah kanan dan sebelah kiri ada orang jalan-jalan pakai masker gitu. Yang saya ingin sampaikan adalah banyak orang di luar sana yang mereka kerja lembur, kerja keras, kerja lembur bagi kuda gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa di antaranya yang mungkin sangat sedikit yang mereka sudah memiliki planning tentang keuangan yang matang. Jadi di sini teman-teman adalah langkah yang bagus banget. Sudah mulai mengikuti literasi keuangan, mengikuti webinar tentang keuangan, dan harapannya adalah pada saat teman-teman selesai melakukan literasi tentang keuangan ini, teman-teman sudah mulai melakukan perencanaan tentang keuangan. Nanti kalau misalnya saya kerja, saya harus ada planning apa nih? Saya mau mulai simpan uang untuk apa? Ada target-target yang harus dicapai. Jangan sampai nanti pada saat, apalagi yang semester-semester akhir, mungkin ada yang sudah mulai magang, sudah mulai ada income, minimal kita create the habit dulu. Jadi semakin cepat kita mulai berinvestasi, semakin cepat juga habit atau kebiasaan untuk menabung itu tertanam di dalam diri kita. The sooner you start the investing, the sooner it become a habit. Jadi pertama kali dulu yang harus kita lakukan, pahami adalah banyak orang yang tadi saya katakan, banyak orang yang kerja, banyak orang yang memiliki penghasilan yang besar, tapi ternyata mereka tidak ada saving, mereka tidak punya investasi. Dan nilai investasi mereka mungkin kecil sekali. Dan saya rasa semakin cepat teman-teman memulai untuk berinvestasi, walaupun itu 100.000, itu adalah sudah langkah yang sangat baik. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman tidak melakukan investasi mulai dari sekarang, tidak belajar apa itu prinsip investasi, maka teman-teman harus dihadapkan dengan nilai uang yang akan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Apalagi kalau sekarang ini adalah tahun yang memang dihadapkan dengan tingginya tingkat inflasi. Seperti itu. Di US sekarang inflasinya sudah mencapai 8%. Di Indonesia kita harus bersyukur walaupun memang kemarin tingkat inflasi kita menyentuh di angka 4%. Kenapa kita harus memperhatikan tingkat inflasi? Karena begini konsepnya. Kita pernah tahu bahwa di tahun 2005 mungkin kita beli Indomie harganya masih 1.500-an atau masih kisaran 1.000 waktu itu. Sekarang kita jalan ke Alfamart, kita beli Indomie gitu. Harganya sudah 2.500, hampir 2 kali lipat harga barang-barang itu mengalami kenaikan. Kalau misalnya pendapatan kita tetap atau kita menyimpan uang hanya di celengan, di tabungan atau itu dia akan tergerus oleh investasi dan uang yang sudah kita simpan itu akan jadi kecil nilainya. Maka minimal kita harus tahu nantinya pada saat kita sudah meng-create the habit itu untuk saving, kita tahu uangnya itu harus kita taruh di mana. Minimal return-nya sedikit lebih tinggi dari inflasi. Seperti itu. Investment is not the same as the interest. Jadi antara bunga, rate, itu berbeda pada saat kita berbicara tentang konsep investasi. Karena investasi itu memiliki konsep high risk, high return. Dan bukan merupakan fixed income. Kalau misalnya kita berbicara di
stock market, saham, apalagi untuk stok individual. Kita berinvestasi di BBRI, di BBCA, mungkin teman-teman bisa download nanti SIMInvest. SIMInvest itu juga kita bisa ada betanya ya. Teman-teman mungkin nanti sama Pak Eiffel bisa dijelaskan lebih lanjut. Teman-teman bisa lihat bahwa ternyata in the long term, pergerakan harga saham itu memiliki tren yang terus mengalami kenaikan, walaupun adanya krisis. Jadi krisis dia turun, tapi setelah tahun krisis itu selesai, harga saham kembali lagi rebound. That's why semakin cepat kita melakukan investasi itu sebenarnya semakin baik. Dan yang penting adalah pada saat kita berinvestasi, kita harus melihat dan diperhatikan pada saat kita membeli saham, itu adalah saham yang kita harus make sure itu kondisinya sudah under value. Ya. Nah, untuk berinvestasi sendiri, kalau misalnya teman-teman sekarang coba ikut literasi keuangan, ikut webinar, terus juga di Bursa Efek itu juga ada kelas khusus untuk edukasi level 1, 2, 3, mulai dari yang basic banget itu ada. Jadi mungkin masih bisa untuk melakukan investasi di stock market. Jadi teman-teman bisa belajar dan keuntungan yang bisa didapat ya ini ada dari capital gain dan juga dividen. Kemudian mungkin Bapak Ibu di sini yang mungkin tidak ada waktu, ini saya harus mengajar gitu kan dan lain-lain untuk maintain saham kayaknya waktunya sedikit banget, bisa beli dan berinvestasi di reksadana mutual fund. Boleh reksadana pendapatan tetap yang lebih safety atau reksadana saham atau reksadana campuran yang memiliki return tinggi tapi juga resiko yang lebih terjaga. Begitu. Pada saat nanti teman-teman akan memulai berinvestasi, maka pastikan 3 poin ini sudah teman-teman lakukan. Yang pertama adalah make sure bahwa hutang yang mungkin pernah dilakukan, apakah itu credit card, atau pinjol, atau apapun itu sudah terlunasi. Artinya kita sudah tidak ada lagi beban, tidak ada lagi cost yang nantinya akan timbul. Karena kalau misalnya seperti credit card, itu kan ada bunga yang terus mengalami pertumbuhan. Atau kita pernah sempat pinjam uang di pinjol, itu kan bunganya tinggi banget, interest compound. Jadi dia bunga berbunga lagi. Dan itu sangat merugikan ke kita kalau misalnya kita tidak cepat-cepat melakukan pelunasan. Jadi kita harus make sure bahwa kita sudah tidak ada lagi beban dalam hal hutang berbunga. Seperti itu. Atau jangan sampai juga teman-teman, aduh sekarang masih kuliah nih Kak, gitu. Mau investasi belum ada uangnya, tapi pengen investasi yang gede. Terus teman-teman pinjam uang di pinjol, terus masukin saham, itu salah besar. Itu adalah konsep yang salah, gitu. Karena investasi sebenarnya juga memiliki resiko. Jadi jangan sampai teman-teman nanti malah terjebak, dan apalagi untuk pinjol itu rate-nya tinggi banget. Jadi hindari hal itu. Maka sebelum berinvestasi, make sure bahwa poin 1 sudah clear. Kemudian poin kedua, have an emergency fund. Minimal 3 or until 5 months untuk teman-teman bisa saving sebagai emergency jika keadaannya tidak pasti saat ini atau mungkin ada keluarga yang membutuhkan pertolongan, harus ke hospital atau apa, kita sudah ada uang yang bisa kita gunakan. Oke. Dan poin yang terakhir adalah pastikan uang yang akan diinvestasikan tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang atau sebentar lagi akan digunakan. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada uang simpanan, tapi ini harus cepat-cepat atau uang panas istilahnya begitu. Uang panas dan ini harus digunakan nantinya dalam waktu dekat, itu juga jangan. Jadi untuk teman-teman untuk nantinya kalau mau memulai investasi di saham, nilai kecil nggak apa-apa.
mulai dari 50.000, 100.000 itu sudah langkah yang baik. Lebih baik kalau misalnya memang sudah berinvestasi, bisa memaintain, sudah bisa memilih saham-saham yang memang bagus, oke, kita bisa all out berapa uang yang kita punya yang memang sudah make sure 3 poin ini sudah clear dan kita juga punya tabungan, oke, kita bisa masuk ke mutual fund atau kita bisa beli saham-saham yang blue chip. Atau kalau misalnya teman-teman, aduh ini saya punya uang nih 100.000 dengan nilai yang kecil saya atau 1 juta is oke, 10 juta berapa ya? Silahkan. Tapi harus perhatikan lagi ada yang namanya profil resiko. Biasanya untuk anak-anak muda itu resikonya adalah risk taker. Jadi mereka mengejar keuntungan yang tinggi, tapi dengan harus diperhatikan keuntungan yang tinggi artinya juga berbanding atau sejalan dengan resiko. Jadi kalau teman-teman mau return yang tinggi, harus melakukan maintain dan memperhatikan manajemen resiko dengan sangat ketat. Karena high risk, high return. Gitu. Namun untuk Bapak Ibu di sini yang mungkin akan memulai untuk investasi dengan yang lebih safety, boleh ke reksadana. Reksadana pendapatan tetap, yang mungkin itu nantinya akan dikelola, dimasukkan ke dalam obligasi, di mana obligasi memiliki return yang cukup menarik dan lebih tinggi dibandingkan deposito dan tingkat resiko yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan saham. Ya. Teman-teman di sini perlu banget mungkin melakukan update atau baca-baca berita gitu. Baca-baca berita boleh di CNBC, Kontan, atau Bisnis Indonesia, lihat kondisi global saat ini sedang apa ya, trennya apa ya, atau isu sekarang ini sedang ada virus apa nih yang mungkin akan mempengaruhi kondisi perekonomian gitu. Itu sangat penting banget pada saat nantinya memulai untuk melakukan investasi. Karena pergerakan dari Bursa Efek Indonesia, pergerakan dari indeks IHSG tidak terlepas dari kondisi perekonomian. Dan kondisi perekonomian pun tidak akan terlepas dari adanya sentimen global. Kita tahu bahwa sekarang ini Rusia dan Ukraina itu sedang ada konflik, di mana konflik tersebut menyebabkan adanya supply shock. Jadi yang awalnya supply atau pasokan minyak mentah, pasokan energi di global itu tercukupi, tiba-tiba mereka perang, akhirnya ada pembatasan dan ya harga komoditas mengalami kenaikan. Dan kemudian berlanjut seperti efek domino. Jadi kalau misalnya kita susun, ada balok, kita susun-susun, jatuh satu itu akan terus merembet. Dan itulah yang terjadi saat ini. Konflik Rusia-Ukraina menyebabkan harga komoditas gandum mengalami kenaikan, dan kita tahu adanya lonjakan dari harga komoditas energi akan berpengaruh pada biaya transportasi, biaya produksi, dan lain-lain, yang pada akhirnya mendorong harga barang-barang, bahan pangan, seperti Sri Lanka, yang mereka saat ini sedang krisis pangan, mengalami inflasi. Di US inflasinya sudah hit 8% dan beberapa negara lain bahkan ada yang sampai 9%. Dan saat ini kita lihat pergerakan dari di figur 10 di sini stock market perform. Ini adalah data 15 Juli 2022. Dan kita lihat hanya Indonesia, dari data yang disajikan di sini, hanya Indonesia yang masih mencatatkan performance positif. Sedangkan negara lain, di sini ada Ekuador, dia turun sampai minus 19,1%. Di sini ada New Zealand, dia turun 15,76%. Bahkan India juga negatif, posisinya di sini turun lebih dari 5%. Ada Aussie, India, Japan, Filipina, Thailand, dan beberapa negara Eropa Barat dan juga negara di regional mengalami penurunan untuk harga sahamnya
sepanjang Januari hingga Juli tanggal 15 kemarin ini datanya diambil. Dan hanya Indonesia yang masih mencatatkan kenaikan 1% sepanjang tahun ini. Ini adalah good performance ya. Dan kalau misalnya di sini kita compare berdasarkan valuasi, rilis kemarin barusan Bank BRI, BCA, BMRI itu laba bersih mereka mengalami kenaikan double digit. Artinya ini negara lain krisis, Sri Lanka krisis pangan, US inflasinya sampai 8%. Ini kalau misalnya kita lihat beberapa emiten mereka rilis laporan keuangan, ini Indonesia sakti atau bagaimana ini? Jadi mereka masih mampu mencatatkan kinerja yang positif, bahkan mengalami pertumbuhan yang baik begitu. Dan kita tahu ternyata Indonesia ini adalah negara eksportir terbesar untuk salah satu eksportir terbesar di dunia untuk batu bara dan juga pemasok untuk jadi produksi salah satu produksi yang besar juga untuk CPO. Jadi kalau misalnya kita lihat gas, batu bara, CPO, dan beberapa komoditas lain nikel, itu Indonesia ternyata memiliki porsi yang cukup besar untuk dunia. Jadi artinya pada saat harga komoditas mengalami kenaikan, itulah kenapa Indonesia malah untuk balance of trade-nya mengalami surplus. Negara lain pada mereka defisit. Begitu. Oke. Dan cara valuasi di sini, IHSG, kita bandingkan dengan regional, ternyata pergerakan harga saham kita masih cenderung lebih murah. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang waktunya investasi atau kita tunggu nanti, kalau saya bilang semakin cepat kita berinvestasi semakin baik. Gitu. Nah, ini untuk trennya. Ini tahun 1983 sampai tahun 2022. Kita tahu di sini ada krisis tahun 2008, krisis 98, kemudian krisis juga kemarin pandemi tahun 2019, pandemi COVID-19. Tapi kita lihat bahwa pasca terjadinya krisis tersebut, ternyata indeks kembali mengalami kenaikan. In the long term, the stock market always goes up. Jadi pada saat dia krisis, dia memang mengalami penurunan, dan saya rasa semua orang yang berhasil adalah orang-orang yang memang mampu bertahan di kala krisis. Dan untuk outlook-nya sendiri, Indonesia masih netral, sedangkan untuk bursa saham di Eropa dan juga di negara barat seperti di US itu memang cenderung underweight. Underweight ini the same as dengan company-company atau perusahaan-perusahaan yang memang mencatatkan kondisi yang negatif gitu. Jadi Indonesia masih lebih baik untuk pasar modalnya dibandingkan dengan negara Eropa dan US. Ya. Kalau misalnya ada lagi sekarang muncul cacar monyet. Baru kemarin pandemi aja belum selesai, kita sudah mau ada lagi yang vaksin dosis keempat kan. Sekarang pasti vaksin dosis 1, vaksin dosis 2, booster, sekarang ada lagi yang dosis keempat. Artinya pandemi pun belum selesai, kemudian muncul lagi cacar monyet. Dan artinya adalah sebenarnya market ini tidak ada satu orang pun yang tahu. No one know what the market is gonna do in the future. But yang harus kita lakukan adalah kita harus make sure bahwa kita harus buy the undervalued stock. Undervalued stock adalah ini. Pada saat kita membeli saham, harga pasarnya merefleksikan lebih murah dibandingkan harga wajarnya. Begitu. Contohnya, iPhone 13 sekarang di pasaran dijual kisaran 20 juta. Tapi kita beli, ada satu toko yang dia jual pasarannya atau harga wajarnya dia 20 juta, tapi kita bisa beli 15 juta. Artinya kan ada selisih. Nah, 5 jutanya itu adalah capital gain kita. Dan kita harus bisa memake sure bahwa saham yang kita beli itu adalah saham yang kondisinya under value atau lebih murah dibandingkan dengan harga wajarnya. Artinya teman-teman harus mulai baca-baca, baca hasil report, begitu, hasil report research, begitu. Dan kita juga Sinarmas Sekuritas menyajikan
hasil report kita dari tim research itu di aplikasi SimInvest. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa mulai download, dilihat, di situ kita tulis ada banyak banget report, coba baca pelan-pelan. Oke. Ini lagi yang sering banget, aduh saya pengen mulai investasi nih gitu. Nggak apa-apa, mulai berapapun, mau 100.000, berapa yang tadi saya bilang, berapapun nilainya untuk step awal itu sudah langkah yang sangat baik. Atau minimal kita melakukan searching di Google, kira-kira brokerage mana ya yang bagus, atau platform mana ya yang bagus, begitu. Namun saya bisa pastikan bahwa SimInvest salah satu yang terbaik dari itu. Nah, yang orang mungkin nggak tahu adalah kenapa orang bisa rugi, kenapa orang investasi kok mereka salah langkah atau apa. Nah ini, risk come from not knowing what you are doing. Jadi kalau misalnya kamu melakukan sesuatu, kamu beli saham langsung buy tanpa kamu analisis dulu, tanpa kamu lihat dan segala macam, itu sangat beresiko sekali. Nanti pada saat kamu sudah kerja gitu, dapat income, please pada saat mau beli saham, pastikan bahwa saham yang kamu beli sudah memenuhi beberapa kriteria, seperti under value salah satunya. Dan di sini ada beberapa kategori klasifikasi stok, ada yang income stock, pen stock, spekulatif, growth, cyclical, dan defensif, dan juga value stock. Nah, ini ada skenario kita, materi ini nanti kita share, jadi mungkin teman-teman bisa baca untuk forecast kita sampai 2023, ada 3 skenario, bull, bear, dan bear. Gitu. Nah, kalau untuk posisi blended forward, ini adalah merefleksikan bahwa kalau IHSG sekarang berada di minus standar deviasi 1, yang artinya kondisi harga saham saat ini sebenarnya masih cenderung murah. Ya, biar makin jago investasi, yuk belajar di SimInvest Lab. Nah, mungkin ini nanti akan dijelaskan untuk selanjutnya. Dari saya sudah cukup mungkin. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ike Widiawati, Deputy Head of Research Sinarmas Sekuritas. Ya, jadi memang kalau misalnya tim research ya dari Sinarmas Sekuritas akan memperlihatkan nih market kita seperti apa. Begitu ya Bu Ike ya. Nah, ini juga untuk Bapak Ibu, rekan-rekan media, mahasiswa dan mahasiswi ya di seluruh Indonesia dan juga Universitas Mercu Buana nih tentunya. Dari pemaparan tadi kita sudah melihat bahwa investasi itu ya memang berbeda ya Bu Ike ya dengan konsepnya tabungan gitu. Nah, apalagi kita sekarang anak muda ya kan, terkadang banyak dari kita yang memang mengikut teman ya kan, misalnya wah ini dia sudah investasi online begitu. Nah, kita akan kupas tuntas nanti seperti apa ya Bu Ike, kita akan tahan dulu, dan tadi saya sudah melihat beberapa pertanyaan. Bukan beberapa sebenarnya, 1 orang saja yang bertanya, tapi banyak macam pertanyaannya ya, ada 3 ya kalau nggak salah saya tadi. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ya kami dari Sinarmas Sekuritas mau menginformasikan bahwa di dalam webinar ini tentunya teman-teman tidak hanya mendapatkan ilmu ya dari kita, jadi teman-teman juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya sedalam mungkin ya dengan narasumber yang sudah kami hadirkan, dan tentunya teman-teman nanti akan kita berikan modal investasi berupa rekening dana nasabah bagi yang beruntung. Ya, bagi yang beruntungnya seperti apa nanti teman-teman akan diarahkan langsung oleh Kak Efrel Likuajang ya. Jadi ketika habis webinar ini dengan diberikannya modal investasi kita kirimkan setelah acara bisa dipraktekkan dengan baik ya. Nah, baik, dan kami tentunya juga mengingatkan kepada teman-teman semua jangan lupa untuk selalu update tentang informasi dari Sinarmas Sekuritas di @sim_invest tentunya di Instagram kami dan juga di YouTube kami. Di sana nanti akan ada hadiah ya bagi teman-teman yang memang ya mendaftarkan daftar hadirnya lewat presensi nanti dan juga memasukkan salah satu promo code untuk mendapatkan modal investasi. Nah, promo code-nya apa? Kita akan dengarkan pemaparan dari pemateri kita selanjutnya. Ini dia Kak Efrel Likuajang ya, tidak hanya alumni dari Universitas Mercu Buana tapi juga dia Head of Business Development Sinarmas Sekuritas. Silakan Kak Efrel.
Terima kasih Kak Ferik Trianda, luar biasa. Juga Kak Ike, terima kasih banyak nih. Saya juga dapat informasi baru dengan webinar ini. Terima kasih banyak. Oke, ya baik teman-teman semuanya, selamat sore. Kembali saya sampaikan, saya menyapa semuanya yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, dan mungkin channel lainnya. Oke ya, jadi saya sore ini mau ngobrol yang ringan-ringan saja nih, Pak Ferik. Kakak Ferik nih. Jadi kita mau kenalan aja nih sebenarnya dengan lebih dekat dengan Siminvest atau Sinarmas Sekuritas nih, Kak Ferik, biar teman-teman semua pada lebih sayang gitu kalau udah kenal, gitu ya konsepnya ya. Oke, saya izin share screen ya. Oke, screen saya terlihat ya? Oke, terlihat dengan jelas sekali Kak Efrel. Oke, terima kasih banyak. Ya, jadi sekali lagi sangat saya apresiasi alma mater saya Mercu Buana yang sudah kasih kita kesempatan untuk bisa doing collaboration untuk literasi dan edukasi keuangan. So, kita lihat ke judul kita, investasi zaman now, we better start now. Sebenarnya saya sama Ferik sempat diskusi sedikit, karena kita bisa bilang kalau we better start now, justru sebenarnya we better start from yesterday, atau last year, atau last 2 years. Dari sebelum-sebelumnya sebenarnya kita udah harus mulai investasi. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat untuk belajar ya. Nah, jadi kita harus mulai investasi dari saat sekarang ini. Itu kenapa? Tadi Kak Ike sudah sampaikan beberapa hal, dan ya dari segi ekonomi secara global dan ekonomi secara nasional, juga bagaimana kita menentukan investasi apa yang harus kita mulai. Saya tadi intip di pertanyaan ada yang nanya saham atau reksadana. Nah, nanti sebentar mungkin akan diulas lebih dalam oleh Kak Ike ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Nah, ini ada beberapa fakta menarik nih teman-teman tentang investasi. Nah, ini di Ephrata School ya. Ini Ephrata High School, ini di Sydney kalau nggak salah. Ada satu sekolah yang dia udah mulai berinvestasi di stock market dengan penempatan awal itu $30.000. Lalu kita terbang ke Dallas. Nah, di Dallas ini ada sekelompok anak muda nih, teenager ya. Mereka itu mulai membentuk satu komunitas, dan tahu nggak teman-teman, mereka ini melakukan yang namanya arisan saham. Wih, keren banget ini istilahnya ini. Nah, di Indonesia kayaknya kita anak-anak muda di kita tuh nggak ada yang arisan saham ya, tapi di Amerika udah ada yang kayak gitu. Nah, tapi di Indonesia nih ada mahasiswa MKS ini raih juara lomba trading saham tingkat nasional tahun 2021. Lagi COVID, si mahasiswa ini dia menang lomba trading saham. Lalu ini ya menarik juga nih, anti galau. Mahasiswa ini pilih jadi investor saham usai diputuskan pacar. Waduh. Ini rasa-rasanya mungkin kalau Kak Ferik balik ke mahasiswa dan diputusin saat itu, mungkin investasi saham langsung ya. Kak Ferik ya. Kalau bisa saya sebelum SMA sih, Kak Efrel ya. Kalau bisa saya terlahir ngerti saham langsung kayaknya main. Langsung. Ya, Oh, trading. biasa. Berarti kalau dari udah bisa tuh dari kecil sampai sekarang udah cuan sekali nih. Waduh. Luar biasa. Oke, investor pasar modal tembus 8,39 juta. Milenial kian melek investasi. Ya benar ya. Jadi milenial ini mendominasi dari jumlah investor di pasar modal. Nah, ini lebih dari 60%. Nah, ini nih. Milenial dan generasi Z itu mendominasi investor pasar modal. Nah, teman-teman, kita semua yang ada di Zoom ini rasanya kita semua lah bagian dari generasi milenial dan Gen Z ini. Nah, kenapa sih saham? Hidup kita tuh ternyata nggak lepas dari yang namanya saham. Kita, contohnya nih ya, kita tinggal di rumah atau properti yang dijual oleh BSD City, Sinarmas Land. Ya, properti Sinarmas Land. Ini ada sahamnya nih, kodenya BSDE. Saat ini saya tadi intip harganya 93.500 per lot. Jadi 935 itu per harga per lembar sahamnya. Ini BSDE. Kita tinggal di rumah BSDE, pagi-pagi kita bangun, kita tidur di tempat tidur kasur Informa. Nah, Informa ini adalah produk S Hardware, teman-teman. S Hardware ini kode sahamnya ACES. Harganya 715 per lembar atau 71.500 per lot, per 100 lembar ya. Ini S Hardware nih. Jadi memang kita nggak lepas dari yang namanya saham. Udah bangun pagi, kita minum air minum ya, minum air mineral pristine.
Nah, teman-teman, ini produk Sinarmas nih. Harganya itu 4.520 per lembar atau 452.000 per lot. Kode sahamnya SMART, SMAR. Nah, ke toilet, bersih-bersih dan lain-lain, kita mungkin panggilan alamnya di kloset namanya Toto, mereknya Toto ya. Nah, ini kode sahamnya Toto di pasar modal, teman-teman. Sahamnya Toto, 27.000 per lot. Habis itu kita mandi dan lain-lain, mempercantik, memperganteng diri gitu ya. Nah, kita pakai semua produk-produk yang ada di gambar nih, Pepsodent dan Dove. Ini semua produk dari Unilever, UNVR, kode sahamnya di Bursa Efek. Harganya itu 4.510 per lembar, kalau per lot berarti 451.000 ya. Nah, buat cewek-cewek nih, kita make up ini ya untuk ya mungkin ya tebar pesona dan lain-lain ya, atau mau ikut Citayam Fashion Week ya. Kita pakai produk dari Mustika Ratu. Nah, harga sahamnya itu 252 perak per lembar atau 225.200 per lot. Kode sahamnya itu MRAT. Udah cantik-cantik, kalau yang cowok mungkin dress up ya, wes. Suitnya bagus, celananya bagus, kaosnya. Kita beli dari pakai MAP voucher atau di semua retail store yang di bawah naungan bisnis MAP. Kode sahamnya itu MAPI. Nah, harga sahamnya ini 90.000 per lot atau 900 per lembar. Udah gitu, pagi-pagi sarapan, enaknya makan gorengan. Ternyata gorengan ini digoreng pakai minyak Vilma. Nah, Vilma ini adalah produk juga dari grup Sinarmas, yaitu Smart Agribusiness and Food. Kode sahamnya tadi ya, SMAR. Lalu kita ke kampus. Waduh, dari Ciledug mungkin ngesot dikit gitu ya ke Mercu Buana ya, yang di kampus Meruya ya. Naik Yaris gitu ya. Nah, ini produk dari Astra. ASII kode sahamnya di Bursa Efek. Nah, terus tiba-tiba di kampus terima transferan dari orang tua, bunyi itu SIM Mobi kita, yaitu mobile bankingnya dari Bank Sinarmas. Bank Sinarmas kode sahamnya BSIM di Bursa Efek. Lapar malam ya, udah satu harian ya kuliah, malamnya lapar nih mau makan. Males di kosan aja pesan makan GoFood ya. Nah, Goto nih harga sahamnya 304 perak per lembar. Kode sahamnya Goto. Nah, per lot 30.400. Malam kita teleponan pakai data Smartfriend ya. Smartfriend ini kalau teman-teman lihat di berita barusan ada investasi nih dari Alibaba nih, 1 triliun lebih nih di Friend. Jadi bisa dipertimbangkan untuk membeli saham Friend ya. Nah, itu kita nggak lepas dari yang namanya saham setiap hari, pakai paket data atau pulsa untuk telepon sama gebetan dan lain-lain pakai Friend. Nah, ternyata teleponan mau rencana ke Bali, Bali naik Garuda Indonesia tentunya ya. Ini kode sahamnya dijual belikan juga, tapi sekarang kayaknya belum dibuka ya, GIAA ya di bursa. Harga sahamnya 22.200. Jadi kita itu nggak pernah lepas setiap hari hidup kita dengan yang namanya saham, teman-teman. Nah, ini Pak Lo Keng Hong ya, kita kenal dengan Warren Buffett Indonesia. Dia bilang apa? Harta karun, kekayaan terbesar yang ada di dunia, adanya itu di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya itu katanya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. 2.000 triliun, kalau nggak salah ya, perputaran uang di pasar modal. Nah, ya, jadi hidup kita tuh tidak pernah lepas dari yang namanya saham. Nah, sekarang teman-teman, coba teman-teman bayangkan. Imagine we buy product from our own company. Kita beli produk dari perusahaan kita sendiri. Nah, itu dia memiliki investasi saham. Kita memiliki saham di perusahaan Astra, kita juga pakai mobilnya Astra. Jadi saya sebenarnya pakai produk saya sendiri gitu. Saya membayar ke diri saya sendiri sebenarnya ujung-ujungnya. Kebayang ya betapa betapa sangat benefit kalau kita mulai berinvestasi. Jadi you better start now. Kita harus mulai sekarang. Nah, kita, Sinarmas Sekuritas, kita itu punya komitmen untuk memfasilitasi semua nasabah kita untuk dapat memiliki pengalaman berinvestasi yang baik di Sinarmas Sekuritas. Kita tuh punya 2 platform untuk bantu semuanya untuk bisa berinvestasi. Ada mobile application yang kita sebut SimInvest, ada di Play Store dan App Store. Juga kita punya versi desktop. Nah, kalau versi desktop ini di-download dari website Sinarmas Sekuritas, dan ini tuh biasanya digunakan oleh yang udah pro banget untuk bertransaksi sahamnya. Nah, Sinarmas Sekuritas kita punya 160.000 lebih investor
Dan 55% teman-teman ini dari kalangan milenial dan generasi Z. Kita sudah lebih dari 34 tahun sebenarnya yang mana dalam periode 34 tahun ini kita melayani masyarakat Indonesia untuk memberikan layanan investasi dan keuangan bagi semua nasabah kita. Dan yang paling penting adalah kita ini adalah bagian dari konglomerat nomor 2 terbesar, perusahaan konglomerat nomor 2 terbesar di Indonesia, yaitu Sinarmas Group. Nah, dalam menjalankan bisnis Sinarmas Sekuritas, kita tuh ada beberapa bisnis unit yang lain yang saling support satu sama lain di dalam grup kita yang kuat. Ada Sinarmas Asset Management yang memproduksi produk-produk reksadana, ada Future Sinarmas untuk transaksi forex dan lain-lain, komoditi, ada Bank Sinarmas, ada Asuransi Sinarmas, ada Multi Finance, ada Starpoint, ada Narindo, dan bisnis unit yang lainnya yang tidak ada di gambar ini. Nah, kita tersebar di 50 lebih representatif office di seluruh Indonesia dan ada 22 cabang resmi dari Sinarmas Sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek se-Indonesia. Nah, ini petanya kalau teman-teman mau lihat ya. Lalu pertanyaan, sekarang apa sih itu sebenarnya brokerage company atau sekuritas ya? Yang dengar, mungkin teman-teman di sini ada yang baru mendengar istilah sekuritas. Nah, ini saya kasih gambaran sederhana ya. Jadi ada Abang Hyun. Abang Hyun ini mungkin mau beli saham ya. Terus ada Mbak Cinta. Mbak Cinta ini dia mau jual saham. Nah, baik yang mau jual sama mau beli ini bertemulah mereka dipertemukan oleh yang namanya perusahaan sekuritas. Nah, ada satu platform yaitu Siminvest, sehingga ketika Mbak Cinta yang tadinya memiliki saham mau jual dan Abang Hyun ini mau beli, mereka ketemu di sini dengan melalui sebuah transaksi jual beli saham. Dan semua yang terjadi di dalam aplikasi ini secara regulasi Sinarmas Sekuritas ini erat kaitannya dengan Bursa Efek Indonesia yang harus memberikan laporan atau rekonsiliasi secara harian. Nah, kurang lebih broker itu adalah mempertemukan, ya namanya juga broker ya. Tapi selain mempertemukan antara yang mau beli dan menjual saham, kalau teman-teman tahu yang namanya underwriting, IPO, atau investment banking kita sebutnya, itu adalah salah satu fungsionalitas dari perusahaan sekuritas. Begitu juga dengan kalau teman-teman tahu ada obligasi atau bonds ya. Nah, itu kita dari perusahaan sekuritas juga memiliki fungsionalitas untuk menerbitkan obligasi seperti itu. Dan bisa menjadi selling agent untuk produk reksadana. Jadi nanti teman-teman di Siminvest akan ada reksadana juga dalam waktu yang sangat dekat. Nah, sekarang gimana sih sebenarnya untuk menjadi investor gitu? Bagaimana mulai sih? Gampang banget teman-teman. Yang pertama, download login ke Siminvest. Lalu yang kedua, cuma cukup buka akun investor, yaitu sangat mudah, yaitu full online, nggak perlu kirim-kirim tanda tangan, kertas dan lain-lain kemana-mana. Udah semua full online. Yang penting siapin KTP dan bersedia untuk foto selfie gitu ya. Nah, habis itu setelah formnya ini udah disubmit di aplikasi, akan dibuatkan yang namanya SID, Single Identity ya, Investor Identity ya. Lalu sub-rekening efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, ini untuk menjadi rekening saham teman-teman. Kalau sudah isi formulir, dibuatkan SID dan sub-rekening efek, lalu dibuatkan yang namanya rekening dana nasabah di Bank Sinarmas, supaya dana teman-teman untuk beli saham ditaruh di RDN, dan itu akan dipergunakan untuk transaksi saham di Sinarmas Sekuritas atau di aplikasi Siminvest. Setelah jadi itu RDN, ya teman-teman tinggal top up tuh. Top up dan mulai coba beli saham di Siminvest. Bingung kan? Mau beli saham apa nih setelah top up? Gampang. Tadi Bu Ika udah kasih tahu. Di Siminvest itu ada fitur research, di situ ada technical analysis, technical corner, di situ dikasih tahu tiap pagi saham ini beli pada saat seperti apa, rekomendasi saham ada di situ. Oke, selanjutnya ini yang saya sampaikan tadi. Jadi saat ini Siminvest itu didesain untuk millennial friendly. Dari tampilannya dan dari user experience-nya, juga cepat, secure, karena kita sebentar, kenapa saya bilang secure, kan sebentar saya jelaskan, dan sangat mudah atau gampang untuk mulai berinvestasi. Nggak ribet lah kalau teman-teman udah download dan coba daftar. Nah, saat ini kita masih menyediakan fitur transaksi saham ya, atau stocks ya. Nah, ke depan, ini dalam waktu sangat dekat kita akan punya reksadana juga. Nah, ini sangat, sangat relate dengan pertanyaan yang sudah disampaikan tadi di kolom Q&A. Lalu kita akan juga menawarkan produk obligasi retail, entah itu obligasi retail negara ya, yang konvensional maupun yang syariah seperti Sukuk, nanti akan tersedia di Siminvest
dalam rencana kita di tahun ini atau awal tahun depan. Nah ini ya, jadi quick registration sangat cepat untuk mendaftar. Ini biaya investasi juga sangat rendah, sangat murah. Banyak sekali reward di dalam SimInvest, sebentar nanti saya kasih tahu. Juga guaranteed safe and secure. Kami menggaransi data teman-teman aman di kita. Juga ada tim customer service yang selalu standby untuk menjawab semua pertanyaan dan query teman-teman. Dan tentunya ke depan akan ada banyak competitive investment product yang nanti tersedia di SimInvest. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi SimInvest itu safe dan secure. Kita tuh anti investasi bodong. Kita udah terdaftar eligible secara aplikasi dan sistem di Bursa Efek Indonesia ya per 2021 kemarin untuk online trading SimInvest. Lalu kita juga terdaftar di OJK dengan nomor yang sudah tertera di sini ya, yaitu dari Oktober 2022. Ini not valid until ini start, valid dari Oktober 2022 suratnya ya. Lalu Kominfo, di Kominfo ini kita sudah eligible dari 2021 yaitu PSE. Kalau teman-teman pernah dengar kemarin isu WhatsApp, IG dan lain-lain itu mau diblokir. Nah, ini PSE jauh-jauh dari sebelum ada berita itu SimInvest udah terdaftar dan tersertifikasi di Kominfo. Dan tahun lalu juga setelah 1-2 bulan kita rilis aplikasi ke pasar, kita juga tersertifikasi ISO 27001 yaitu keamanan data nasabah, Information Security Management. Nah, jadi ya anti investasi bodong, sangat anti. Jadi nggak ada istilahnya bodong-bodong kalau di SimInvest. Dan itu kan yang lebih utama ya teman-teman saat sekarang ini, karena banyak banget kemarin itu kita dengar berita tentang investasi bodong, yang crazy rich itu ya, itu sangat meresahkan memang. Nah, sebagai komitmen dari Sinarmas Sekuritas atau SimInvest untuk memang mendukung, menyediakan satu pengalaman berinvestasi secara digital yang kuat kepada semua pengguna atau nasabah kita ada program yang namanya 4D. 4D ini adalah diajarin, dimodalin, digratisin, dibonusin. Nah, kita diajarin tuh, kalau teman-teman sama sekali yang hadir di sini nggak ngerti investasi sama sekali, kita bisa, nanti sebentar saya tunjukkan kemana kita harus belajar ya. Jadi kita ajarin secara gratis, plus dikasih hadiah total miliaran rupiah. Bayangin udah gratis, dapat hadiah miliaran rupiah, dan grand prize, 1 unit apartemen Sinarmas Land di BSD, Tangerang. Lalu dimodalin. Nah, ini salah satu webinar kita juga. Ini kita kasih modal untuk teman-teman belajar, dapat modal investasi 100.000 dari rekening dana Bank Sinarmas. Kalau teman-teman baru mau mulai belajar berinvestasi, kita kasih modal tambahan 100.000 setelah teman-teman mulai berinvestasi. Lalu kita kasih gratis. Nah, ini ada satu fitur di SimInvest itu mengajak teman. Jadi teman-teman ajak teman-teman untuk bertransaksi. Teman-teman dapat saham gratis asli, bukan saham virtual, asli. Jadi langsung bisa diperdagangkan di Bursa Efek, di aplikasi teman-teman semua nanti kalau udah jadi pengguna ya. Lalu dibonusin. Dibonusin itu tiap kali teman-teman transaksi, beli, jual saham, teman-teman dapat yang namanya Star Point. Star Point ini bisa teman-teman pakai untuk beli barang, ditebus beli barang di Tokopedia, S-Hardware, Gojek, Traveloka, dan lain-lain dari semua mitra yang kerjasama dengan Star Point. Yang mana saya sampaikan tadi, Star Point ini bagian dari Sinarmas Group juga. Jadi bukan main, kita punya komitmen teman-teman untuk memberikan satu pengalaman investasi secara digital bagi semua pengguna SimInvest. Nah ini nih, SimInvest Lab. Kalau teman-teman yang tadi yang D pertama tuh diajarin secara gratis. Nah ini nih, saya izin sebentar ini saya nggak tahu audionya udah connect ini apa belum ya. Sebentar ya, saya coba reshare lagi ya. Ada nggak ya cara gampang, cepat, dan gratis buat belajar investasi sampai jago? Ada dong, dan nggak cuma diajarin gratis, tapi dikasih hadiah total miliaran rupiah juga. Semuanya cuma ada di SimInvest Lab. Yuk, kunjungi sekarang di www.siminvestlab.co.id. Di sini, kamu bisa belajar investasi dan keuangan dalam 3 level pembelajaran interaktif, mulai dari level yang paling basic hingga level expert.
Level Basic. Level ini untuk kamu para pemula yang belum tahu sama sekali tentang investasi. Spesial buat kamu yang memang lagi mikir-mikir untuk mulai investasi, coba simak video ini ya, karena saya akan menjabarkan tentang apa itu investasi, istilah-istilah penting yang kamu harus tahu, dan perbedaan mendasar saham sama reksadana. Dan selanjutnya ada level intermediate untuk ngajarin kamu lebih dalam lagi tentang investasi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai market cap, yaitu kapitalisasi pasar atau nilai akumulasi pasar sebuah perusahaan yang merujuk pada harga yang harus dibayar seseorang kalau ia ingin memiliki atau membeli 100% kepemilikan perusahaan tersebut. Dan terakhir level ketiga, level expert. Di level ini kamu belajar untuk menjadi expert di bidang investasi saham. Kali ini saya mau membahas cara menganalisa saham-saham top gainer, alias yang nilainya menguntungkan banget, dan saham top loss, alias yang nilainya turun banget. Lengkap banget kan? Cara belajarnya juga gampang banget loh. Buat akun dulu ya, cukup dengan masukin email dan nama kamu. Setelah itu, pilih Start Learning, maka akan muncul tahapan video pembelajaran sederhana yang bisa kamu tonton. Setiap kamu menyelesaikan video pembelajaran, akan ada kuis untuk kamu jawab. Oh iya, untuk bisa ikutan kuis di intermediate level, kamu harus terlebih dahulu menjadi nasabah Sinarma Sekuritas. Tapi, kalau udah jadi nasabah Sinarma Sekuritas, tinggal masukin klien ID dan password SIMINVEST kamu. Abis itu, langsung ikutan kuisnya deh. Semakin banyak jawaban kamu yang benar, maka semakin besar kesempatan kamu dapetin ribuan hadiah yang totalnya miliaran rupiah. Ada Samsung Galaxy Fold 3, sepeda balap Stratos, Yamaha Aerox 155, hingga 1 unit apartemen di Sinarmas Land. Kapan lagi kan diajarin investasi gratis sampai jago, plus dikasih hadiah miliaran rupiah? So, tunggu apa lagi? Segera daftarin diri kamu sekarang juga. Iya. Oke, sebentar. Ya, itu dia yang bagian dari D nomor 1 ya, diajarin. Jadi, sudah jelas banget ya videonya tadi ya. Nah, kalau udah mau mulai, teman-teman bisa scan di sini untuk bisa diarahin ke siminvestlab.co.id atau langsung saja mengunjungi website siminvestlab.co.id. Ya, ini kemarin nih kita periode door prize untuk beginner itu udah selesai di 16 Maret kemarin. Ini salah satu teman kita nih, dia mendapatkan sepeda balap Stratos ya. Penyerahannya ini di gedung Sinarmas Land Tower 2 kemarin pada 16 Maret. Dan sekarang lagi berjalan periode intermediate level. Belajar di intermediate level. Nah, ini silakan saja teman-teman pergi ke siminvestlab.co.id, siapa tahu teman-teman bisa menjadi pemenang dari semua hadiah-hadiah yang ada di Siminvestlab. Oh, selain itu teman-teman saya hampir lupa, ada virtual trading. Nah, ini virtual trading kalau teman-teman masih bingung gitu ya, mau beli saham, masih takut kehilangan duitnya dan lain-lain, di siminvestlab.co.id juga itu tersedia fitur untuk virtual trading pakai uang bohongan gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai dah itu. Bisa beli jual pakai uang bohongan gratis, nggak ada biaya juga sama sekali. Dan segera mungkin kalau Mercu Buana bersedia, kita mau bikin virtual trading competition di Mercu Buana, di Universitas Mercu Buana. Oke. Dan setelah semuanya yang kita udah dengerin tadi, apa nih yang kita mau lakuin nih kalau kita udah tahu? Oke, saya pakai metode help yourself aja. Yang pertama here katanya. Steve Jobs bilang, stay hungry, stay foolish. Jadi ini bagian dari teman-teman yang mungkin lapar atau merasa belum pinter gitu tentang dunia investasi, maka kita harus hear, kita harus mendengarkan. Teman-teman yang ada di sini udah pasti udah melakukan metode ini here. Lalu execute. Nah, Nike dengan slogannya just do it even you suck at it katanya. Lakuin aja, mulai aja. We better start now. Karena meskipun teman-teman nggak tahu, tapi kalau udah mulai, kata Bu Ika tadi ya, pelan-pelan jadi tahu gitu kalau udah mulai-mulai. Lalu learn. Nah, kita harus belajar. Benjamin Franklin bilang katanya experience is the best teacher gitu ya. Jadi harus mengalami baru bisa belajar dengan baik. Dan persistent and patient. Nah, ini
Warren Buffett bilang pun untuk menciptakan katanya sebuah generasi, seorang perempuan itu harus mengandung selama 9 bulan gitu ya. Nah, tidak dapat menggabungkan 9 wanita dan langsung melahirkan seorang anak gitu. Jadi ada persistent and patient. Jadi ini metode yang mungkin saya bisa kasih teman-teman. Help yourself. Mulai aja dari sekarang. Nah, sekarang, so why we better start now nih? Kenapa kita harus mulai sekarang? Nah, ini sedikit gimmick nih buat teman-teman nih. Karena Mercu Buana. Loh, kok karena Mercu Buana? Ya, karena meraih cuan itu jangan hanya sebagai wacana. Jadi meraih cuan itu bukan wacana bersama Siminvest. Nah, slebeo, supaya kita katanya bisa tidur nyenyak atau slebeo. Oke, itu saja dari saya, Kak Ferry. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Kak Ferry. Thank you. Oke, thank you. Thank you, Kak Avril. Wow, giving applause for Avril Likwajang, ya, Head of Strategic Business Development. Wah, ini memang dari slide-nya sangat mudah dimengerti ya, seperti yang Bu Ike tadi juga slide-nya juga oke, bagus sekali. Dan apalagi nih yang bikin saya tergelitik ya dari penyajiannya tadi, Kak Avril ini selalu membuat something itu dengan akronim, singkatan-singkatan ya, 4D ya, diajarin, dimodalin dan banyak-banyak ya. Dan kemudian ada tadi help ya. Semoga ini juga akan memberikan ya manfaat untuk kita semua agar materi ini bisa teman-teman ambil dengan simple, dengan sederhana, dan tidak hanya mendapatkan materi. Tentunya ya, kita kalau misalnya sudah selesai webinar ini, kami harapannya teman-teman bisa langsung prakteknya nih nanti ya kan, karena kita sangat terus berkomitmen tentunya untuk generasi muda yang lagi tren sekali ya investasi digital sekarang. Kita akan bantu teman-teman untuk bisa bertransaksi atau berinvestasi ya di Siminvest tentunya. Nah, pemaparan dari Kak Ike dan Kak Avril tadi ternyata memberikan ya beberapa pertanyaan yang sangat menarik. So, sebelum kita jawab beberapa pertanyaan itu, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kak Avril, mercuan ya. Nah, ini biar tidak jadi wacana aja, saya meminta untuk teman-teman yang ada 79.000 orang yang ada di sini, keluarkan handphonenya, download aplikasi Siminvest. Siapa yang paling tercepat, dia bakalan dapat modal investasi, tentunya dengan memasukkan promo code MERCUAN. Ingat ya, promo code-nya adalah MERCUAN. Nah, setelah mendapatkan modal investasi, selanjutnya pasti kita akan belajar ya, nanti bagaimana transaksi dan bagaimana berinvestasi secara bijak di aplikasi yang kita miliki, yang teman-teman punya. Makanya download Siminvest-nya dari sekarang, karena nanti akan ada webinar-webinar atau ilmu pengetahuan yang akan kita berikan lewat program yang kita berikan seperti sekolah pasar modal ya. Baru saja tadi pagi kita memberikan ya untuk calon nasabah dan nasabah Sinarma Sekuritas yang baru belajar bareng-bareng untuk mengerti apa itu investasi, apalagi lewat saham ya. Nah, oke, sudah ya, semuanya sudah pada download Siminvest tentunya ya. Oke, kalau sudah, promo code-nya jangan lupa mercuan ya, siapa cepat dia dapat modal investasi. Besarannya berapa Kak Ferry? Rahasia ya, itulah yang akan menjadi misteri berapanya nanti. Teman-teman akan mendapatkan tentunya email dari kita dari Sinarma Sekuritas. Nah, oke, selanjutnya setelah kita memaparkan materi dari pemateri yang sudah berpengalaman, anak muda ya, dan juga tentunya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, semua sudah pada siap ya? Oke, saya mau bertanya nih untuk Kak Ike dan juga Kak Avril. So I think for this afternoon, yeah, we have a good question from students, yeah, and international students of Universitas Mercu Buana from Philippines. Would you like to give us, what would be the best advice for young adults who are interested in investing and have no experience yet? Nah, ini kalau di dalam bahasa Indonesianya bagi teman-teman pemula ya, ini senada dengan pertanyaan dari Fandi Ahmad Akbar. Ini bagaimana sih kita pemula ini untuk belajar menentukan saham ya, dan juga apa sih best advice-nya nih ya, selaku yang sudah ditanyakan oleh Andrea Ojeda. Ya, good afternoon Andrea from Philippines. How are you? Yeah, I'm so glad to know you and about your question for this afternoon. And Kak Avril and Kak Ike would answer this. Oke, kita jawab ya pertanyaan dari Andrea Ojeda dari
from Philippines. Silakan, boleh Kak Evril dulu apa Kak Ike nih? Oke. Ya. Ya, halo Pak Ferik. Mungkin karena pertanyaannya hampir sama dengan Fandi, saya akan jawab dulu terkait yang bagaimana caranya berinvestasi if we have no experience. Okay. Yeah, I think experience is best teacher, yeah. And then if Andrea or Fandi, I think best if you want to invest, start from now. And then after that, you can, that's no matter if you don't have the big money. Go on, just step. And then the first step, maybe you can create account in the security company, in the brokerage, and you can maybe compare where the company have the good platform. And then the second, you can learn by doing. Maybe you not much to have the big fund, but maybe you can start from the just 100 rupiah maybe. And then about the learn, I think Indonesia stock market have much event, yeah, to webinar in education level intermediate, and then the basically from 1, 2, and 3 level. And then to education to how to make the invest in the stock market, you can maybe the decision to buy stock with the characteristic. The first, you must compare the stock market, and then you please make sure if the stock have the cheap in the ratio relatively valuation in the market ratio below average in industry. And then the second, you must to know about the company product. This is very important, I think. And then the 3, the company or stock, you must to see in the income statement have the profitable and then consistent to share the dividend. And the last, have the liquidity, or you can see the index 40 LQ45, or you can see the stock in IDX high dividend maybe. Yep. And then if you want to make sure again, or you maybe want to join or watching in our program in YouTube or website, we have 2 programs actually in SimInvest Talk and then SimInvest Live. Okay. Yeah. Oke, thank you Bu Ike. Ya, Kak Ike luar biasa untuk jawabannya. Ya, thank you for the answer. And Kak Evril, do you have any ideas for the question from Andrea Ojeda from Philippines? Hi, Andrea. Warm greetings to you, Andrea. So, yeah, what Bu Ike said is super correct and super helpful. And I think from me, a little bit practical, I would say first is you prepare the money. Okay, like you prepare your money that you think if you lose that money should be fine for you, and then after that you do what we could say. You understand yourself, what is my risk profile, am I tolerant enough for a loss, what kind of product that I think suitable for me to start invest, and using that in Indonesia we call it uang dingin. Uang dingin is like the money that it's okay for you to try investing or whatever with that money, and if you lose that money, it should be okay for you. Should be okay with you, yeah. So and then after that, you find what products that you are interested or you don't know but you interested to try. You can start with mutual fund maybe, or if you really think that mutual fund is so easy for me, then you can start with stocks. That's okay. That's okay. As long as the money is uang dingin, yeah. Because the experience we heard from so many our newcomers to the industry, or new users, newbie to investment, they know more about how to invest when they try to start investing, and then after that they learn.
They learn, oh, the way to take profit is like this. Oh, the way to stop my loss is like this. And yeah, so many materials about how to start investing in YouTube, in Instagram, in TikTok, in everything, and maybe will be very helpful for you as well. I think that's the way, in practical way, to start how to invest, Andrea. Hope my answer, yeah, suitable to your questions. Thank you. Okay, thank you for Mr. Avril and Kak Ika Widiawati, for your answer. Thank you, Andrea, for joining us in our webinar tonight, today. And selanjutnya nih kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masih ada ya di kolom Q&A kita. Ya, jadi ini Kak Avril dan Kak Ika pasti udah siap dengan jawabannya tentunya. Kita akan mulai dari Kak Fandi Ahmad Akbar ya. Tadi kalau misalnya kita sudah melihat jawaban bagaimana sih sebenarnya kita dari pemula ya, seperti menentukan saham dengan kinerja yang baik. Nah sekarang pertanyaannya adalah kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk melakukan penjualan saham, dan untuk investasi yang baik bagi kita ya, bagi pemula ini lebih ke saham atau reksadana. Nah ini boleh dibantu jawab dulu ya Kak Ike sama Kak Avril. Silakan pertanyaan dari Kak Fandi ini. Oke. Ya, saya jawab mungkin ya Pak Ferry. Oke, silakan. Untuk yang pertama adalah kita harus tahu dengan kondisi masing-masing industrinya. Seperti kalau misalnya kita mau berinvestasi di sektor perkebunan, kita juga harus tahu kebijakan apa saja yang diterapkan pada saat tersebut. Kemudian kalau misalnya kita mau berinvestasi, kita harus lihat dengan kondisi inflasi yang saat ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi, artinya adalah sektor-sektor seperti consumer staples, seperti Unilever, ICBP, kemudian INDF, artinya akan memiliki resiko atau dampak negatif. Maka pada saat kita untuk menentukan atau memilih saham, maka setelah kita mengetahui hal tersebut, kita harus menghindarinya. Kemudian untuk sektor perbankan, karena adanya tingkat inflasi, artinya ada dampak juga kepada kenaikan atau interest rate yang ada potensi lebih tinggi. Maka kalau misalnya kita mau masuk ke sektor perbankan, masih cukup aman dengan syarat bahwa saham yang kita beli adalah saham-saham di buku 4 atau yang memang big bank seperti BBRI, BBCA, dan juga BMRI. Kemudian kita juga tahu dalam pemilihan industri atau pemilihan saham, kita juga harus membaca banyak news. Contohnya saat ini Rusia dan Ukraina sedang ada konflik yang menyebabkan harga komoditas mengalami kenaikan untuk komoditas energi. Artinya kita bisa memilih saham-saham di sektor pertambangan seperti PTBA dan juga ITMG. Atau kalau misalnya kita mau beli di metal juga bisa, ada salah satunya Antam dan juga Inco. Jadi pada saat pemilihan saham kita harus melihat dari industrinya dulu, baru kita pilih ke sahamnya apa. Kemudian waktu tepat untuk melakukan penjualan saham. Teman-teman nanti bisa download di aplikasi SimInvest, di sana ada report dari research, dan ada harga wajarnya. Nah, kapan kita melakukan penjualan atas saham yang sudah kita beli adalah pada saat harga saham tersebut sudah menyentuh fair value. Maka itu adalah waktu untuk kita menjual harga saham. Kemudian, kapan lagi kita harus melakukan penjualan saham? Pada saat saham itu mengalami penurunan yang cukup dalam. Contoh kita sudah loss, misal rugi, dan kita harus make sure bahwa ternyata industrinya juga tidak mendukung, maka daripada harga sahamnya terus turun dan daripada kita tahan, maka kita sebaiknya jual. Kemudian untuk investasi yang baik bagi kami ada dua pilihan. Kalau misalnya teman-teman mau mengikuti webinar, learning, dan lain-lain, saya lebih prefer ke saham karena saham memiliki return yang tinggi tapi juga sebanding dengan risiko. Namun kalau misalnya di sini Bapak, Ibu mungkin yang mau berinvestasi, waktunya sedikit dan juga dengan dana yang cukup banyak atau mau ke saham atau ke reksadana sebenarnya sama saja. Kalau ke saham juga ada saham yang aman, yakni saham-saham blue chip. Kalau ke reksadana itu juga lebih aman lagi. Seperti itu, Pak Ferry.
Oke, baik Kak Ika dan juga Kak Efrel. Mungkin ada tambahan dari Kak Efrel untuk pertanyaan dari Fandi Ahmad Akbar. Oke ya, oke Kak Efrel ya. Oke, baik. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya cara yang tepat ya, how to control ya, mengelola dan juga menghindari resiko investasi nih yang supaya tidak merugikan kita ya. Apalagi ini anak muda kan, kita tahu bahwa banyak sekali investasi bodong sekarang, dan bagaimana sih sebenarnya mengontrol, mengelola, dan menghindari resiko ini. Tapi kan memang kalau dari segi konsep investasi, memang kan investasi ini memang ada resiko ya. Tapi tidak mungkin tidak ada resikonya, pasti ada resiko. Nah, mungkin meminimalisir ya bahasa yang tepatnya di sini. Gimana Kak Ika dan Kak Efrel? Ya, untuk saya mungkin jawab yang bagian event tertentu supaya tidak merugi ya. Karena contohnya banyak saham yang biasanya mereka diisukan akan merger, diisukan akan ada investasi besar masuk dan lain-lain. Nah, pada saat ada hal-hal seperti itu, kita harus membedakannya. Apakah ini hanya bersifat sentimen atau bersifat fundamental? Jadi kalau misalnya saham tersebut hanya sebatas isu, pom-pom, seperti itu yang kita mendapatkan informasi, namun belum ada klarifikasi dari pihak perusahaan, artinya itu hanya sebatas sentimen. Jadi kalaupun sahamnya mengalami kenaikan signifikan, tapi belum ada dampak yang ke laporan keuangannya, maka itu walaupun kenaikannya akan bersifat jangka pendek. Nah, berbeda halnya pada saat event atau kegiatan atau aksi korporasi yang terjadi itu bersifat fundamental. Contohnya perusahaan melakukan merger, dan itu sudah diklarifikasi oleh perusahaan dan sudah dalam proses, artinya nanti akan mempengaruhi ke bagian keuangannya mereka. Bisa jadi mereka akan melakukan ekspansi, makanya mereka merger dan lain-lain. Nah, ini dampaknya akan jangka panjang. Maka kalau misalnya berita atau informasi yang kita terima atau suatu aksi korporasi itu bersifat sentimen, sebaiknya kita melakukan investasi tersebut hanya dalam jangka pendek atau sifatnya spekulasi, karena hal tersebut masih belum ada kepastian. Cuma kalau dia langsung berdampak dan sudah ada klarifikasi dari perusahaan, artinya sifatnya fundamental, kita bisa keep, kita bisa hold, karena dampaknya akan jangka panjang seperti itu. Jangan sampai yang sifatnya sentimen, kita masuk pada saat harganya naik, yang itu artinya adalah sentimen jangka pendek, harga sahamnya akan turun lagi, kita sudah terlanjur beli. Nah, itulah yang biasanya akan menyebabkan kerugian atau net loss. Kemudian bagaimana caranya kita mengontrol, mengelola, dan menghindari resiko. Nah, itu. Resiko itu datang disebabkan karena adanya ketidaktahuan kita atas investasi yang kita beli. Jadi pada saat kita beli, make sure bahwa saham yang kita beli tersebut kita tahu produknya apa, kemudian memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, minimal masuk LQ45 misal, dan juga teman-teman harus benar-benar tahu bahwa saham tersebut masih dalam kondisi under value. Jadi jangan asal sat-sat beli, hanya dengar dari informasi sebelah gitu, tanpa dilakukan cek kembali. Ya, demikian mungkin Pak Ferry. Oke, baik ya. Untuk Kak Efrel ini masih tetap semangat ya untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik mahasiswi Universitas Mercu Buana nih ya. Oke, nah sekarang mungkin ke Kak Efrel, ini program apa sih, program menarik apa yang ada yang dimiliki oleh Siminvest saat ini? Kita memang tahu di Siminvest ini kan juga ada Siminvest Lab ya, .co.id, di mana setiap kita itu bisa belajar saham dengan baik ya, bagaimana ada tingkatan-tingkatannya juga. Nah, selain itu mungkin menyambung pertanyaan dari para peserta juga, apakah memang ada kelas atau semacam kursus ya kan untuk adik-adik ini, mahasiswa-mahasiswi, belajar saham lebih detail. Gimana Pak Efrel? Ya, jadi nomor satu, kalau kita tanya program kita ada yang namanya tadi 4D ya. Itu semua 4D itu program kita benar-benar kita ajarin dari nggak tahu sampai tahu, gratis, berhadiah pun, sampai dengan kalau dia udah mulai bertransaksi kita kasih bonus. Kalau belajar investasi, tadi ada pertanyaan, saya udah balas di kolom chat, untuk offline sayang sekali karena pandemi kita belum ada.
tetapi akan ada kembali kalau situasi sudah memungkinkan, dan itu biasanya dilakukan di cabang-cabang, di kantor cabang kita oleh para tim kita yang ada di cabang. Lalu untuk yang sekarang ini yang masih tersedia itu baru di Siminvest Lab, di Simin Festival, dan ada sekolah pasar modal. Ini weekly ya, ini Kak Ferry bisa saya sampaikan sedikit soal sekolah pasar modal. Jadi kita bisa belajar investasi itu yang kita lakukan di Sinar Sekuritas lewat 3 channel ini. Mungkin itu jawaban saya, Kak Ferry ya. Terima kasih. Oke, baik Kak Efrel dan juga Kak Ike. Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan yang lain, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi Universitas Mercu Buana. Tentunya kita di sini tidak hanya berbagi ilmu, tapi juga kita akan memberikan hadiah menarik. Salah satunya adalah kita akan memberikan modal investasi bagi teman-teman yang beruntung. Nah, caranya seperti apa, Kak? Gitu ya. Jadi teman-teman silahkan untuk download aplikasi SimInvest-nya dari sekarang, kemudian nanti masukkan promo code-nya itu mercuan, ya, promo code-nya mercuan, dan teman-teman nanti akan mendapatkan email langsung dari Sinarmas Sekuritas jika berkesempatan mendapatkan rekening dana nasabah. Jumlahnya berapa nanti akan langsung kita email. Nah, maka dari itu download SimInvest sekarang, kita coba untuk teman-teman juga belajar ya, belajar langsung eksekusi. Barangkali di sini ada temennya yang sudah menggunakan SimInvest ya. Nah, itu juga bisa nanti teman-teman mengikuti acara seperti SPM level 1 yang diselenggarakan kerjasama antara Sinarmas Sekuritas dengan Bursa Efek Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan ya. Kak Efrel sempat menghilang, nggak masalah ya kan, ya masih ada Kak Ike ya kan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah investasi ini kan banyak sekali ya instrumennya. Ada seperti kita kenal dengan saham, obligasi, reksadana, dan mungkin emas juga. Nah, ini pertanyaan dari salah satu peserta kita, yang mana yang lebih bagus nih prospeknya, emas kah atau saham kah? Ya. Nah, boleh dibantu jawab Kak Efrel atau Kak Ike, silakan. Ya, untuk investasi sendiri, kalau untuk emas kan artinya kita ada fisiknya langsung, kita bisa pegang. Kalau misalnya kita beli di Logam Mulia Antam, itu kan kita ada sertifikat emasnya. Kalau misalnya kita beli emas yang bisa dipakai, itu juga kita bisa gunakan. Cuma kalau misalnya investasi, kalau berdasarkan keuntungan, tentunya Pak itu masih lebih tinggi saham dibandingkan emas. Karena saham ini memiliki keuntungan yang paling tinggi dibandingkan obligasi, dibandingkan deposito, emas juga. Itu memang return-nya dia paling tinggi. Rata-rata untuk IHSG sendiri dalam kondisi normal, untuk indeksnya itu kisaran 12-15% kenaikan biasanya secara wajar. Jadi kalau untuk emas, itu memang dia lebih stable untuk cara resiko. Tapi kalau untuk return, itu masih sangat rendah emas. Seperti itu. Ya, Pak Ferry. Oke, baik. Masih terhubung ya Kak Ike dan Kak Efrel ya. Nah, sebagaimana kita ketahui sebenarnya tadi kita sudah melihat ya bagaimana prospek investasi ke depannya itu lebih menguntungkan emas atau saham. Nah, sekarang kita melihat kondisi yang memang serba kompleks ya. Kemudian juga ada istilah yang namanya VUCA ya. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya di era yang seperti ini? Pandangan apalagi ini dari tim research-nya Sinarmas Sekuritas barangkali bisa memberikan gambaran kepada kita nih bagaimana di era VUCA sekarang ini prefernya itu stock or bonds. Nah, ini seperti apa? Ya, kalau ini mungkin lebih ke psikologis teman-teman sendiri ya, bagaimana lebih siapnya ke bagaimana. Kalau misalnya lebih saya nyaman, saya mau investasi high risk, high return, dan itu pasti tujuannya ke stok tentunya. Cuma kalau misalnya teman-teman... Iya, sepertinya putus. Halo? Ya, halo. Cek. Sudah jelaskah, Pak Ferry? Jelas. Mungkin sinyalnya... Oke. Oh, oke. Oke, Kak Ike masih terhubung ya bersama kita ya? Iya, masih Pak Ferry. Iya, jadi tergantung kembali lagi ke masalah psikologis. Kalau memang teman-teman masih merasa
aduh ini saya labil kayaknya mau pilih saham nanti pada saat lagi stres atau apa jual jadinya rugi atau beli tanpa ada perhitungan lagi. Maka saya rasa mau itu di era VUCA atau era manapun, itu kembali lagi ke psikologis teman-teman. Maka sebelum kita membeli saham, make sure semuanya dipastikan dulu. Jadi pada saat nanti ada kondisi tidak menentu, kita sudah pede. Kita pegang saham, saham yang kita hold adalah saham yang memiliki fundamental yang baik, kinerjanya selalu konsisten membagikan dividen tiap tahun, dan juga capital gain-nya juga oke. Jadi pada saat dia ada penurunan, ya itu adalah hal yang wajar, merupakan koreksi market. Jadi sebagai era VUCA, kita harus melakukan konfirmasi dan mencari informasi lebih banyak. Gunanya untuk apa? Nanti pada saat, aduh, kondisinya saya labil atau apa, kita sudah bisa make sure itu. Artinya mau obligasi atau ke saham, itu yang penting adalah teman-teman mengetahui apa investasi yang dibeli. Seperti itu, Pak Ferry. Oke, baik Bu Ika. Maksud saya di sini adalah Kak Ika dan Kak Evrel ya. Luar biasa. Tadi mohon maaf saya sempat terputus ya, sempat hilang sesaat. Oke, baik. Saya rasa sebenarnya semua pertanyaan sudah kita jawab ya. Jadi memang ini webinar ini akan memberikan gambaran kepada teman-teman semua ya, bagaimana sih sebenarnya investasi zaman sekarang itu ya, lewat digital, lewat aplikasi, semua sudah gampang sekali. Nah, sebelum kita masuk ke penghujung acara, tentunya saya mau minta kedua narasumber untuk closing statement dulu nih ya, biar teman-teman di sini, peserta di sini pada semangat nih untuk berinvestasi, apapun jenis instrumen investasinya nanti. Yang penting sebagai mahasiswa atau mahasiswa generasi muda ya memang harus investasi sejak dini ya. Kalau misalnya bisa sebelum kuliah dulu ya bisa, harusnya kita investasi dari awal ya kan. Oke, baik. Closing statement-nya saya minta dulu ke Kak Ika Widiawati, silakan untuk closing statement-nya, motivasi untuk kita semua nih sebelum kita tutup. Iya, untuk teman-teman yang mahasiswa, walaupun mungkin belum ada income nih yang gede atau apapun, mulai aja dulu, learning by doing, cari tahu dulu, minimal ikuti edukasinya semuanya. Karena nanti pada saat kita sudah ada big fund, kita punya banyak uang, kita udah nggak bingung lagi harus taruh itu di mana. Dan yang paling penting adalah create the habit, itu susah sekali. Untuk membuat create bagaimana kita saving money dan kita tidak hang out terus, bagaimana caranya kita mengelola biar uang itu terkontrol, itu sangat sulit. Jadi saya rasa step awal ini teman-teman sudah bagus ikut webinar ini. Tinggal langkah selanjutnya adalah please ayo buka akun, sembari membuka entah itu uang berapapun itu bukan jadi masalah, sambil belajar, sambil menjalani. Begitu. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Sambil belajar sambil menjalani ya Kak Ika ya. Oke, selanjutnya closing statement yang terakhir dari Kak Evrel, mungkin bisa di-mention juga. Ini kalau misalnya dari Sim Invest, ini keunikannya dibanding aplikasi yang lain apa sih sebenarnya gitu ya. Untuk closing statement-nya boleh ditambahkan sedikit saja. Jadi biar kita lebih kenal dan lebih dekat dengan Sim Invest. Oke, teman-teman, sesama keluarga besar Mercu Buana nih ya, teman-teman yang lain selain di Mercu Buana. Ya, yang tadi Kak Ika sampaikan itu udah kuncinya sebenarnya, Kak Ferry. Tapi mungkin sedikit testimonial, saya kerja di industri ini mulai 2017, itu mulai di reksadana. Tetapi teman-teman, saya puji Tuhan sekali, justru yang membuat saya bisa membayar SPP di Mercu dan bisa menikah kemarin itu karena hasil investasi. Dan itu saya udah mulai dari lama. Dan itu pas di masa-masa baru pertama kali kerja. Nah, kalau saya bisa memberikan advice ke diri saya sendiri, kalau waktu kuliah kamu mau ngapain? Saya mau sekali me-advise diri saya ini adalah coba kalau dari kuliah saya udah mulai investasi. Sedikit-sedikit. Mulai nabung. Mungkin sekarang udah lebih ada portfolio gitu ibaratnya. Udah lebih bisa ada income gitu. Jadi memang waktu nggak akan kembali, telat nggak apa-apa, yang penting langsung mulai aja tuh investasi. We better start now, bener deh. We better start now. Dan tadi Bu Ika udah bilang, mulai sambil buka account sambil pelajari. Dan ini teman-teman mungkin dari saya ya, pilihlah perusahaan untuk teman-teman berinvestasi yang udah terpercaya, yang udah punya profil yang bagus, tidak ada masalah. Seperti kita, keunikan Sim Invest ini ya sebenarnya adalah kita itu milik dari Sinarmas Group. Sinarmas Group yang bisnisnya ada di mana-mana, kita sangat stabil, dan kita tentu saja patuh pada peraturan yang ada, anti bodong-bodong,
Dan ini menjadi satu kekuatan dari Siminvest Sinarmas sendiri. Itu saja Kak Ferik dari saya. Semoga sukses semua teman-teman mulai investasi dan di masa mendatang membanggakan negeri melalui investasi. Semangat. Oke. Baik ya, membanggakan negeri lewat investasi. Oke, baik. Sebenarnya tadi ada salah satu peserta yang ingin raise hand, Reza Pahlevi ya, kalau nggak salah. Ada yang ingin disampaikan atau ada yang ada pertanyaan? Silakan, kita berikan waktu. Masih ada? Oke, atau memang kepencet kali ya. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, rekan-rekan media dan juga tamu hadirin undangan dan juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Mercu Buana, karena kita sudah memasuki di penghujung acara ya, tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung acara webinar ini. Semoga dengan adanya webinar ini teman-teman bisa terbuka ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya bagaimana nanti teman-teman kita bantu untuk berinvestasi sejak dini. Tentunya teman-teman bisa memanfaatkan hadiah di webinar ini yang kita akan berikan rekening dana nasabah. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Siminvest, siapa cepat dia yang dapat, masukkan promo code MERCUAN. Ya, sekali lagi kami informasikan, download Siminvest dan masukkan promo code MERCUAN dan dapatkan rekening dana nasabah yang langsung nanti akan dikirimkan oleh tim Sinarmas Sekuritas dan juga pemberitahuan lewat email. Dan tentunya saya Ferik Trianda sebagai host hari ini, ya di sore hari ini, luar biasa untuk teman-teman. Terima kasih untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana telah memberikan kesempatan tentunya di acara Simin Festival 2022. Investasi zaman now, we better start now. Nah, baik. Teman-teman, untuk mendapatkan sertifikat dari webinar ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan dalam bentuk link, dan juga tentunya bagi teman-teman yang ingin tahu untuk informasi lebih lanjut mengenai Sinarmas Sekuritas Siminvest khususnya, jangan lupa untuk terus kepoin Instagram kita hanya di @sim_invest dan Sinarmas @sinarmas_sekuritas. Dan tentunya juga di sini kita akan memberikan pengetahuan ya lewat konten-konten yang memang kita berikan untuk generasi muda Indonesia agar lebih paham dengan investasi di era digital sekarang. Tentu saja saya Ferik Trianda pamit undur diri dan juga tentunya kami keluarga besar dari Sinarmas Sekuritas dan Universitas Mercu Buana. Sekian untuk webinar hari ini. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjabarkan tentang apa itu